Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa. Forum Aksi di sini hadir kembali. Hari ini, sore hari ini, kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa. Hadir di tengah-tengah kita. Dari sebelah kiri ujung kita ada abang kita yang tidak asing lagi dari angkatan 66 dari Universitas Indonesia, alumni angkatan 66, tidak asing namanya di seluruh Indonesia ini, namanya Bang Hasrul Harun. Lalu di sebelahnya ada Ibu Evi juga dari Forum Aksi, ya, datang juga. Terima kasih Bang Hasrul Harun. Mbak Evi, apa kabar? Assalamualaikum Bang Hasrul. Terima kasih Bang. Senang sekali ya, udah lama kita nggak ketemu ya Bang ya. Waduh, jumpa lagi nih, senang banget. Begini Bang dan Mbak Evi, kita nih rame sekarang ini, berita di mana-mana, semua mata menunjuk, kuping mendengar. Dan kemarin pada hari Minggu, ya, kita sama-sama tahu lagi hangat juga, Pak Jokowi ini mengundang, ya, Bapak Prabowo untuk datang ke rumahnya kunjungan dengan alasan katanya silaturahmi nih. Datang ke rumahnya ke Solo. Lalu di daerah Sumber ya, di Solo itu rumahnya. Datang ke sana, yang disuruh jemput siapa? Bukan ajudannya Bang. Yang jemput adalah Gibran. Pakai Alphard putih. Jemput ke Bandara Adi Sucipto. Ya kan, dijemput. Prabowo dengan senangnya datang di perjalanan. Banyak beberapa media menjegatnya. Prabowo kaget buka jendela. Lalu dia salam, kasih tangan, dada-dada, sambil dia berpikir, ada apa ini? Tapi Gibran dengan senyum-senyum, ini silaturahmi dipanggil sama ayah, ya kan? Oke. Jadi kedatangan ini Pratikno mengatakan ini adalah sebagai silaturahmi Mbak Evi, ya Bang ya. Menurut tanggapan Mbak Evi bagaimana nih? Apa benar itu silaturahmi? Cuma ujuk-ujuk kan sementara Jokowi itu masih belum lengser, masih jadi presiden sampai detik ini. Dan masih tinggal di Istana Bogor. Ngapain pusing-pusing undang ke Solo? Jauh-jauh. Kenapa gak telepon aja atau video call? Kan bisa seperti itu. Atau datang ke Bogor. Iya kan? Apakah ada udang di Balik Batu nih Mbak Evi? Gimana tanggapan Mbak Evi? Silakan dari Forum Aksi nih. Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Vicky. Menurut tanggapan saya ya, dan melihat dari masa yang ada sekarang ini, kemungkinan besar itu bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi keinginan Jokowi yang khawatir akan anaknya kalau tidak dilantik. Karena begitu banyak gelombang massa yang tidak menyukai, bukan tidak menyukai ya, karena mengetahui kalau Gibran sendiri adalah pelaku fufu-fafa yang sudah bisa dibuktikan. Lalu kedua juga merupakan seorang pelanggar konstitusi. Seperti kita sama-sama tahu kalau Gibran merupakan melanggar konstitusi karena tidak cukup umur. Dan gelombang masyarakat yang tidak menyukai karena sudah melanggar itu, kemungkinan besar itu bakalan banyak apabila Gibran dilantik. Apakah itu yang dikhawatirkan oleh Jokowi? Maka dia meminta untuk Prabowo datang. Istilahnya negosiasi lah menurut saya Bang Vicky. Kekhawatirannya dan bisa jadi juga untuk menteri-menterinya juga nih. Jangan-jangan Jokowi meminta agar orang-orangnya dimasukkan di dalam kabinet Prabowo. Begitu, sudah pasti. Dan artinya apa? Kita sama-sama lihat nanti apabila Prabowo nanti menjabat, apakah bisa bersikap tegas atau malah melanjutkan kebijakannya Jokowi. Begitu, mengenai IKN-nya yang mangkrak gitu. Apakah mampu gak kita sama-sama lihat, atau Prabowo sendiri mau membiarkan yang nanti efeknya, dampaknya yang saya khawatirkan people power atau ya. Itu saja sih menurut saya. Untuk lebih lanjutnya kita sama-sama lihat saja bagaimana, apakah Prabowo mampu bersikap tegas dan memihak rakyat atau malah nego sama Jokowi. Oke, itu terima baik. kasih.
Terima kasih Mbak Evi, tegas juga nih Mbak Evi nih dari Forum Aksi nih emak-emak nih. Oke, selanjutnya Bang Hasrul. Apa Bang Hasrul dampaknya melihatnya bagaimana? Ini senior banget nih dari angkatan 66 UI nih, alumni UI. Dampaknya bagaimana Bang? Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih. Menurut pengamatan saya, kedatangan Prabowo ke Solo untuk menjumpai Jokowi itu adalah berdasarkan atasan dan bawahan, karena Jokowi masih presiden. Ya. Jadi si Prabowo ini patuh terhadap atasan karena dia militer dididik. Dididik militer itu menghormatin sepanjang masih Jokowi ini presiden. Itu sifat seorang tentara TNI. Bayangkanlah itu, ya berapa kali dirampok uang Asabri pun tidak bisa bertindak tegas TNI terhadap yang dirampok uang Asabri itu. Termasuk korbannya kan saudara bapaknya Vicky kan? Rumah sakit kan? Itu kawan saya juga begitu. Uang itu Asabri dirampok. Siapa? Turunan Cina yang rampoknya. 2 kali zaman SBY sama Jokowi ini. Puluhan triliun. Jadi nggak bisa sepanjang presiden itu udah didoktrin. Seorang militer itu tidak boleh melawan atasannya. Nah, itulah dia panglima dari seluruh angkatan presiden. Jadi Prabowo ini sudah doktrin dari TNI. Jadi kedatangan Prabowo itu menghormati Jokowi sebagai presiden. Dan pembicaraan-pembicaraan yang di dalam antara Prabowo dengan Jokowi itu orang bisa menduga-duga. Kalau dugaan saya, Prabowo itu hanya bersifat menerima apa keinginan Jokowi, tapi belum tentu diputuskan oleh Prabowo. Sesudah Prabowo dilantik dan dia seorang militer, disitulah dia akan tunjukkan siapa Prabowo ini yang disebut Wowo. Ya, seorang jenderal yang dididik dan punya disiplin tinggi militer ini daripada polisi. Nah, itu makanya saya senang berteman dengan TNI, setia kawan dan patuh terhadap atasan. Tinggal kita lihat nanti bagaimana. Tapi apakah itu benar jadi silaturahmi yang murni atau memang ada message gitu, pesan dari Jokowi? Ya itu pasti ada. Pasti ada. Si abang seperti apa message? Kalau menurut saya message-nya tolong dia dilindungin. Minta protek ya? Minta proteksi kepada Prabowo. Apa Prabowo mau melindungi kesalahannya, Prabowo pun bisa ditarikin celananya sehingga turun dari jabatan. Rakyat yang mau dihadapi, Pak Harto aja yang begitu kuatnya bisa jatuh. Apalagi ke Prabowo. Kita mencontoh aja ke sana. Karena sifat orang Indonesia adalah paternalistik. Jadi kalau Prabowo sudah di atas, itu bisa mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Sepanjang Prabowo ini ada sifat-sifat bapaknya kalau dia lakukan. Karena disebut pepatah orang, buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Betul. Baik Abang, terima kasih. Ya. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih abangku, Bang Hasrul Harun. Ya, pakar hukum dan pakar ekonomi juga ya Bang ya. Ya, saya hukum tata negara. Oh, hukum tata negara, iya hukum tata negara. Hukum tata negara dan notariat ya. Terima kasih abangku, begitu tegas dan lugas statementnya. Jadi hari ini memang orang masih menunggu-nunggu dan membincang-bincangkan semuanya, pasang kuping nih, pasang telinga, pasang mata, demo di mana-mana. Tapi kan nggak turun-turun juga nih Bang, ya. Jokowi begitu kuatnya dengan menurunkan buzzer-buzzernya sampai 2.800 buzzer yang mengeluarkan dana anggaran sampai 15 miliar. Alangkah besarnya. Nah, dari ini Bang, kita kembangkan sedikit Bang. PDIP kan nih kemungkinan bisa menjadi oposisi kalau menurut saya, ya. Nah,
tapi ada sebagian masyarakat mengatakan di medsos PDIP mau bergabung. Apakah abang setuju? Nih 5 menit bang waktunya untuk abang terakhir. Apakah abang setuju untuk PDIP bergabung dengan Bapak Prabowo? Silahkan bang. Kalau saya, menurut saya PDIP itu ingin bergabung dengan Prabowo. Saya menantang, tidak suka walaupun Prabowo suka. Rakyat pun nggak suka. Kalau udah satu semuanya, siapa yang check and balance? Maka terjadilah parlemen jalanan. Dari mana kita tahu? Sedang yang ada yang oposisi pun waktu Jokowi, undang-undang tanpa setahu dari anggota dewan sini bisa dibuat. Contoh apa? KPK dirubah, Omnibus Law dirubah sama Jokowi. Karena parlemen dikuasain. Begitu juga keuangan dikuasain. Jadi kalau PDIP di sana, semua di sana, saya kira akhirnya pemerintahan tidak bersih. Jadi maka timbullah parlemen jalanan. Apa itu yang diinginkan Prabowo? Kalau PDI memang menginginkan tetap PDIP menjadi oposisi. Oposisi lah. 19% cuma. Hah? 19%. 19%. Suara Di parlemen 19%. Ya nggak apa-apa. Tetapi kita tahu, rakyat tahu. Sedang dulu 10 tahun dia oposisi waktu SBY. Akhirnya apa? Kenikmatannya dia nikmatin. Masanya makin bertambah, kedudukan di kursinya makin bertambah. Makanya dia bisa mengangkat Jokowi menjadi calon presiden. Nah, cuman masalahnya di kelilingnya PDIP itu ada faksi-faksi. Ada faksi anak PKI yang menyusup sehingga itu mendominasi dan Mega ini terpengaruh. Padahal almarhum suaminya Taufik Kemas sendiri pun tidak suka. Anti PKI. Sama kayak saya. Saya aja dari awal gak suka lihatnya. Sampai saya pergi ke Solo. Padahal apa kepentingan saya? Kepentingan saya adalah stabilitas politik dan kemakmuran rakyat. Siapa Jokowi ini? Saya tanya 3 hari 3 malam saya di Solo. Di stadion itu tiap pagi saya jogging di sana. Jadi apa kata masyarakat Solo? Bapak lihat aja siapa dia nanti. 90% komentar orang pada saat itu negatif. Makanya saya mendukung Prabowo yang pertama dan yang kedua. Yang kemarin saya tidak mendukung dia terus terang. Karena Prabowo join sama Jokowi yang dari Lebak Bulus itu. Akhirnya mengeluarkan pernyataan. Apa yang saya duga betul juga. Saya bilang sama Bang Yunus, seniornya, Bang, ini si Wowo ini mau cari tambah bintang 1 lagi 4 bintangnya Bang, saya bilang. Dia ikutin aja. Ini termasuk orang betul-betul politik, bakat bapaknya nih, saya bilang. Karena bapaknya orang politik juga, saya bilang. Bagaimana nanduk, iya, tapi dia tanduk, saya bilang. Kita lihat nanti Bang, tapi saya nggak suka Bang. Kenapa? Hilang citranya seorang tentara. Apa yang dia katakan? Titik terakhir. Titik terakhirnya gabung sama Jokowi. Selama 5 tahun ini. Padahal 2019 dia yang menang. Karena dicurangin. Semua masyarakat tahu. Kita melihat di TV juga bagaimana yang terjadi stop berapa menit itu. Ada situlah perubahan. Itu info-info yang saya peroleh dari informan-informan yang melaksanakan penelitian. Tapi kan nggak bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu ya dengan adanya Jokowi memanggil Prabowo tetap datang semasa. Tapi sesudah dia jadi presiden, no. Ya, no. Ya. Bang Vicky boleh menambahkan? Ya boleh. Ya.
Kami dari Forum Aksi juga seluruh rakyat Indonesia yang peduli akan Forum Aksi sendiri adalah forum alumni kampus seluruh Indonesia. Dan seluruh rakyat Indonesia yang masih punya akal sehat menginginkan Prabowo supaya masih bisa berpikir jernih. Karena Indonesia ini sudah dikuasai oleh PKI gaya baru. Apa tuh? Di semua lini, pendidikan, pelajaran agama dihapuskan, pendidikan moral Pancasila dihapuskan. Padahal itu merupakan pelajaran wajib di setiap sekolah, malah di seluruh dunia. Harus mengetahui sejarah bangsanya. Itu dihapuskan oleh Jokowi. Tidak ada peringatan lagi G30 SPKI dan malah menyusup. Gitu loh. Anak sekarang tidak ada lagi yang tahu dan ini sangat penting bagi negeri kita dan harapan kami dari Forum Aksi dan seluruh rakyat Indonesia, Prabowo memilih wakil-wakil yang tepat, yang layak, yang capable agar menjadi Indonesia benar-benar maju. Benar-benar Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Begitu aja Bang Vicky, terima kasih. Terima kasih Mbak Evi. Satu hal Mbak Evi, ya. Tadi menginginkan Forum Aksi juga seperti itu kan. Kepengennya jadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Tetapi apabila ya Prabowo tetap memilih Gibran, tanggapan Mbak Evi bagaimana? 1 menit Mbak Evi. Sekalian closing statement. Saya nggak yakin sih Prabowo akan seorang guru nih, sebab ini pemirsa biar tahu nih, ini bu guru nih, mama tapi bu guru juga ngajar. Iya. Oke, silakan. Kalau Prabowo sampai melantik wakilnya Gibran, ini akan kemungkinan besar akan terjadi kekacauan. Civil society akan bergerak karena kita sama-sama tahu ya Gibran itu siapa, orang yang tidak layak dan tidak capable. Dari segi pendidikan, dari segi hukum juga sudah melanggar. Fufu Fafa yang terbukti benar-benar menghina Prabowo, yang notabene adalah presidennya dan dia wakilnya. Dan jejak digital itu tidak akan bisa terhapus. Kalau Prabowo tetap melantik, saya sepertinya melihat itu suatu kekonyolan. Dan berarti kemudian berarti Prabowo sendiri mau diatur oleh Jokowi. Dan harapan saya pertemuan itu hanya gimmick-gimmick politik saja. Prabowo mampu bersikap tegas dan memihak ke rakyat. Gitu. Itu kita harapkan semua. Ya, kita gitu aja. Iya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Oke, terima kasih. Abang silakan 1 menit closing statementnya. Iya. Apa yang dikatakan oleh Adinda Evi tadi ya, Kesatuan Aksi, benar sekali. Forum Aksi, benar pendapatnya. Saya sependapat Prabowo tidak akan mau bersanding dengan dia, kecuali Prabowo sudah error in persona. Iya, kenapa? Itu kalau dikatakan itu sampah Bandar Gebang, bau. Lihat aja kelakuan dan siapa, kita tahu sama tahu. Kalau kita melihat di medsos, dilihat di televisi, siapa itu Gibran? Saya aja pun jijik lihatnya, benar. Jadi saya harap Prabowo masih berakal sehat, kecuali akalnya sudah tidak sehat. Dan mempunyai hati nurani. Itu aja harapan saya sama Prabowo. Dia seorang militer, harus tegas. Saya menghimbau Prabowo, jangan mau. Anda sudah dilantik, Anda berjuang sudah berkali-kali. Terima kasih Saudara Prabowo sebagai yang terpilih sebagai presiden. Semoga rakyat Indonesia ini sejahtera. Amin, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, Forum Aksi hari ini tamu-tamunya hebat-hebat banget nih. Ya kan? Sangat keras statement-statementnya, walaupun nyinyir tapi tegas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Terima kasih Bang Hasrul. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih.
Racikan Berita 1.